Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel YouTube saya Pungki Sasando. Oke, pada kesempatan kali ini adalah saya bereksperimen. Mungkin kalau di YouTube khususnya versi konten kreator luar negeri sudah ada 1-2 yang mencoba hal yang sama, dan saya juga mencari referensinya dari luar karena untuk tutorial konten kreator yang di Indonesia tuh yang versi HDMI saya belum menemukan. Jadi adanya yang USB micro AV itu ya, yang outputnya dari kamera Ycam ini. Kalau yang ini saya sudah sejak 2017 sudah mempraktekkan ya untuk di kapal RC ya, untuk FPV-nan dulu itu. Terus pada kesempatan kali ini saya mengubah masuk ke jalurnya sini HDMI ya. Nah ini di bawah ini ya. Kalau yang atas kan USB. Kalau di USB dia nggak perlu baterai pun bisa menyala ya si kamera ini. Namun kalau di mode HDMI di sini ada lampu indikator merah tapi redup. Di sini tidak nyala ya, walaupun saya klik berkali-kali tidak nyala, jadi tidak ada power dan perlu baterai. Karena kemarin saya punya 2 kamera Ycam yang masih original dan sudah dinaket ya. Yang sudah dinaket itu tidak bisa nyala kalau tidak dikasih power dari USB. Jadi kemungkinan besar apabila saya pakai kamera yang naket itu butuh power masuk ke charger ini ya. Jadi kita beli kabel colokan USB micro ke sini, nanti dikupas, diambil positif negatifnya saja untuk power masuk ke dalam kamera ini biar bisa masuknya nanti jadi menu adaptor nanti, jadi tanpa baterai ya. Nah ini mau saya jajal, dikarenakan ini kabelnya itu paling pendek itu 1 meter ya. Saya cari kabel HDMI ke HDMI micro itu paling pendek itu 1 meter, dan kebetulan ini juga pakai OTG ya. Bentar, ini pakai OTG, jadi ini adalah HDMI, outputnya sana juga HDMI. Saya beli HDMI itu HDMI micro biar bisa dicolokin di kameranya ini ya. Nah ini ya. Oke, akan saya coba colokkan di sini ya. Jadi kalau pakai apa ya, kabel kayak gini ini kurang simple, kurang efisien, terlalu panjang juga, terus untuk beratnya juga ngaruh nanti kalau dipasang di drone kan ini nggak bisa. Jadi kalau saya pengen mempraktekkan mencoba ini itu bisanya di pesawat FPV, nanti dipasang di trainer aja mungkin bisa ya, dipasang di trainer, nanti kabel-kabelnya dimasukkan ke bodi atau diisolasi di luar. Kalau trainer masih bisa ngangkat ya dengan panjang ini. Sebenarnya pakai drone 6 sel itu bisa, cuman kan kabel ini terlalu panjang. Kemarin saya sudah ngupas 1 kabel yang sebentar ya. Nah ini kabelnya kaku ya, panjang karena ada berapa, 18 ya sepertinya kabel untuk. Nah ini dia, ini juga panjang 1 meter, kurang fokus ya. Terus sudah tak potong, dan di dalam HDMI kan saya belum pernah membongkar, ternyata sebanyak ini ya kabelnya. Nah banyak ini, saya bingung ini mau cari, kan yang saya butuhkan hanya transmisi video kuning, terus merah ini positif sama hitam, cuman saya belum menemukan wiring untuk kabel hitamnya di sini. Apabila ada teman-teman yang tahu link penjualan HDMI seperti ini tapi keluarnya mikro seperti ini ya, kira-kira nggak perlu panjang banget sih. Kalau ada yang paling pendek, kemarin saya lihat di Tokopedia ada, tapi versi male ya, bukan female to female ya. Yang saya cari seperti ini posisinya. Kalau bisa panjangnya segini malah udah bagus ya, jadi nggak berat. Terus kemarin tak lihat paling pendek itu 22 cm tapi dengan male to female, bukan female to female ya.
Yang saya cari keluarnya kepala HDMI dan kepala micro HDMI, bukan yang lubang ketemu kepala seperti ini ya. Jadi biar ringan. Nah ini saya mau cari, cuman butuh berapa ya, 2 kabel atau 4 kabel, saya bingung ini karena belum pernah bongkar kabel HDMI, wiringnya seperti apa, karena banyak sekali nih data yang ditransfer ya untuk kabelnya ini. Takutnya kalau saya sambung salah nyambung, transmisinya juga jelek ya. Terus kalau yang pakai ini sebenarnya sudah bisa connect, cuman terkadang itu ketika kabelnya kesenggol dikit atau apa, nanti di tampilan video tuh sinyalnya nggak ada, jadi kayak nggak connect karena terlalu banyak konverternya. Di sini masih pakai OTG, ini masih masuk ke situ, masih diolah lagi keluar. Jadi nanti apabila ada teman-teman yang mengetahui link pembelian HDMI female atau male ya, nih female to male pokoknya, yang keluarnya kayak gini ya, yang saya butuhkan seperti ini. Nah, bukan yang lubang. Kalau yang lubang itu seperti apa ya, sebentar. Ini saya contohkan ya, ini kan USB. Nah, kalau yang lubang seperti ini, kemarin kalau di Tokopedia ada nih panjang 22 cm, dia lubang ketemu kepala mikro, itu pendek banget sih 22 cm. Cuman yang saya cari kan bukan yang lubang, tapi yang keluarnya kepala gini, yang HDMI yang seperti ini, terus keluarnya yang mikro tadi ya. Oke, sekarang kita lanjut ke pengujian hasilnya. Sebelumnya sudah saya cek ya, sebelum saya buat video ini, dari kualitas sih lebih bagus menggunakan HDMI ini ya, dengan bantuan alat konverter ini. Nah ini dia, mini HDMI to AV ya, up to 1080p. Jadi NTSP bisa PAL. Kalau NTSP itu dia resolusinya ke 30 sampai 60 fps ya. Terus kalau PAL itu sekitar 24. Kalau untuk perbedaannya, di PAL itu gambar lebih cerah, namun gambar terlihat lebih agak ada resolusi yang kurang detail. Kalau kita pindah ke NTSC seperti ini, gambarnya lebih jelas, cuman untuk resolusi pencahayaannya agak redup sedikit, tapi saya lebih nyaman ke NTSC ya. Nah ini wiringnya seperti ini kabelnya 3 kabel servo ya. Ini saya potong, servo enggak kepake, ini sudah rontok gearnya, ini servo plastik ya, bukan metal. Ini saya langsung masuk di sini, di kuning ya, di audio videonya sini, di video, dan disolder di satu tempat yang sama. Nanti kita bongkar ya, ini saya lupa tadi udah saya pasang duluan ini. Jadi saya solder di satu tempat yang sama. Saya cuman ambil sinyal sama ground. Jadi yang warna kuning ini sama yang sebelah sini, yang tengah ini merah ini nggak kepakai, disolder di posisi tempat yang sama. Karena saya tidak butuh audio, jadi saya nggak masuk ke tengah ini ya, LR ini. Jadi saya di satu tempat yang sama ini. Terus ini nanti untuk power. Lah ini belum saya potong juga, ini rencana saya potong. Terus ini kan harusnya keluarnya cuma 2 ya, main dan plus. Nanti saya ambilkan jalurnya ke UBEK-nya itu, ke UBEK sini ya. Jadi biar nggak terlalu banyak perkabelan. Tujuannya apa? Tujuannya nanti biar lebih simpel, nggak perlu pakai kepala kayak gini ya. Semoga nanti keluarnya cuman 2 kabel, karena ini cuman charger ya, nggak untuk transfer data, kan transfernya ke sini, input sini, keluarnya output. Untuk meraktekan ini saya kasih power bank dulu saja untuk menyalakan si converter. Nah ini sudah connect ya, sudah nyala. Terus ini kamera belum saya hubungkan. Nah ini dia,
Ini outputnya dari HDMI masuk ke sini ya. Ini warna kuning ketemu putih, karena kadang itu tidak selalu video warnanya kuning ya. Di sini keluarnya putih, kadang juga kuning. Yang penting ground ketemu ground, nggak kebalik. Nah, udah seperti ini. Terus kita nyalakan kamera. Oke, dikarenakan ini tidak ada memorinya, jadi dia berbunyi bipnya seperti itu. Kamera Ycam ini kita buka dulu ya. Terus langkah selanjutnya kita konekkan ini ya, baterai ke VTX, jadi biar VTX nya nyala. Nah, ini UBEX sudah nyala, di sini juga sudah nyala. Mari kita cek di gaglesnya apakah gambarnya sudah terhubung. Kita tunggu dulu ya. Dan di sini masih no sinyal. Jadi ya seperti yang saya bilang ya, terkadang itu kabelnya itu agak kurang neken. Masih belum ada gambar ini. Kita coba lagi. Sudah ada gambarnya. Tadi kan no sinyal ya. Ini dia. Di sini tidak ada latensi ya. 1 2 3 4. Jadi hampir tidak kerasa untuk latensinya sendiri. Ini kan sudah masuk di gagles saya. Masuk di gagles terus masuk di kamera lah. Kamera saya ini kan ada stabilizer ya, jadi mungkin yang bikin delay itu kamera saya. Ini kalau aslinya nggak delay ya. Yang sangat disayangkan, ini kabelnya kalau kesenggol sedikit rawan tidak terkoneksi ya. Jadi apabila saya praktekkan untuk di drone sangat krusial dan berbahaya. Bagusnya nggak usah pakai OTG tapi langsung keluar HDMI ke HDMI micro. Nah, ini gambarnya lebih jelas, lebih bersih. Saya kalau menghadap sana kok back lagi agak silau. Saya putar dulu ya. Sebentar teman-teman, saya hadapkan ke sana. Nah, ini dia hasilnya. Saya fokuskan dulu. Nah, ini terlihat ya, tulisannya jelas. Ini ada garis-garis bukan dari hasilnya tapi karena dari kamera HP kedekatannya. Oke, coba kita rubah ke video PAL. Perbedaannya seperti apa? Nah, ini PAL. Kalau di PAL lebih ada garis-garisnya ya, tapi dia lebih cerah. Ini untuk melihat tulisannya seperti ini. Ini PAL. Terus kita pindah ke NTSC. Nah, ini kalau dibandingkan sistem AV out kemarin, saya kira lebih bersih ini ya. Objeknya lebih terlihat jelas ya. Mana tadi kamera? Nah, jadi lebih terlihat jelas pakai NTSC dan HDMI ya dibandingkan yang kemarin. Nah, ini jelas. Cuman untuk pengujiannya transmisi jarak jauhnya saya belum tahu hasilnya seperti apa. Untuk lebih detailnya mesti harus dipasang di pesawat ya. Nanti insya Allah kita buat percobaan dipasang di pesawat. Namun saya tidak akan terbang FPV. Google saya hanya saya gunakan untuk memantau saja, karena ini sistemnya seperti ini ya. Saya belum tahu nanti plus dan minusnya ketika penerbangan transmisinya seperti apa. Jadi untuk sementara kita pengetesannya dipasang di pesawat. Saya akan terbang secara loss atau visual seperti saya menerbangkan sebelum-sebelumnya itu ya. Enggak saya tes untuk pakai gagles. Saya tidak berani tiba-tiba nanti kalau blank, karena saya tidak menggunakan FC atau gyro, jadi sangat berbahaya ya. Nah, ini resolusinya lebih jernih ya. Oke, nanti kita coba. Untuk video percobaannya nanti akan saya upload terpisah. Ini adalah video khusus untuk sampel sistemnya ya.
Ini saya juga sambil nonton di channel YouTube konten kreator luar yang dari Art Channel atau apa ya kemarin saya lupa. Jadi sistemnya saya mengaplikasikan seperti itu. Ini HD to AV. Kalau HD to HD saya belum pernah tahu sih bisa apa enggak ya, karena dari sini kan digital, masuknya keluar nanti dikonversikan ke VTX itu kan analog. Saya nggak bisa. Saya nggak tahu bisa apa enggak. Nah ini backnya saya pakai 5 volt ya, jadi aman misalkan masuk ke jalur sini atau ke mode chargernya sini. Ini PR-nya saya harus memotong kabel ini tadi. Oke, mungkin segitu dulu ya. Nanti untuk selanjutnya atau pengetesannya akan saya share di video berikutnya. Mungkin cukup sekian. Terima kasih yang sudah mampir. Jangan lupa untuk di like, comment, share, dan di subscribe. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.